Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan bab 3.4 contoh fungsi pembangkit biasa. Pada bab ini, kita akan mempelajari beberapa contoh penerapan fungsi pembangkit yang dikaitkan dengan permasalahan kombinatorial. Namun, sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 10 terlebih dahulu. Anggota kelompok 10 adalah saya sendiri, Arsy Ramatatar Alisabana, dan Ahmad Haimakin. Materi pertama, example 3.4.1, permasalahan dadu Galileo. Permasalahan: berapa peluang 3 dadu berbeda dilempar satu kali secara bersamaan yang menghasilkan jumlah mata dadu 10? Solusi: ada 216 cara untuk melempar 3 dadu yang berbeda. 216 cara ini kita dapatkan dari 6 pangkat 3. Dan banyak cara untuk muncul jumlah mata dadu 10 adalah banyaknya solusi bilangan bulat X1 plus X2 plus X3 sama dengan 10 dengan XI lebih dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan 6. Bentuk umumnya adalah X1 plus X2 plus X3 sama dengan R dengan XI lebih dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan 6. Fungsi pembangkit dari persamaan tersebut adalah kurung buka X plus X kuadrat plus dan seterusnya plus X pangkat 6 kurung tutup pangkat 3. Untuk mencari jumlah mata dadu 10, kita menginginkan koefisien dari X pangkat 10. Gunakan identitas-identitas pada bab sebelumnya. Kurung buka X plus X kuadrat plus dan seterusnya plus X pangkat 6 kurung tutup pangkat 3 sama dengan X pangkat 3 kurung buka 1 plus X plus dan seterusnya plus X pangkat 5 kurung tutup pangkat 3. Pada bagian ini, kita keluarkan X pangkat 3 agar kita bisa memakai preposisi pada sebelumnya dalam permasalahan ini. Selanjutnya, berdasarkan preposisi 3, 1 bagian B, kita dapatkan X pangkat 3 dikali kurung buka 1 min X pangkat 6 kurung tutup pangkat 3 dikali kurung buka 1 plus X plus dan seterusnya kurung tutup pangkat 3. Kemudian berdasarkan preposisi 3, 1 bagian C dan A, kita dapatkan X pangkat 3 dikali kurung buka kombinasi 0 dari 3 negatif kombinasi 1 dari 3 X pangkat 6 plus kombinasi 2 dari 3 X pangkat 12 negatif kombinasi 3 dari 3 X pangkat 18 kurung tutup dikali kurung buka kombinasi 0 dari 3 min 1 plus 0 plus kombinasi 1 dari 3 min 1 plus 1 X plus dan seterusnya kurung tutup, di mana kita memakai preposisi 3, 1 bagian C pada bentuk kurung buka 1 min X pangkat 6 kurung tutup pangkat 3. Lalu kita gunakan preposisi 3, 1 bagian A pada bentuk kurung buka 1 plus X plus dan seterusnya kurung tutup pangkat 3.
Sekarang kita cari koefisien dari X pangkat 7 dalam X pangkat 3 dikali kurung buka kombinasi 0 dari 3 negatif kombinasi 1 dari 3 X pangkat 6 plus kombinasi 2 dari 3 X pangkat 12 negatif kombinasi 3 dari 3 X pangkat 18 kurung tutup dikali kurung buka kombinasi 0 dari 3 min 1 plus 0 plus kombinasi 1 dari 3 min 1 plus 1 X plus dan seterusnya kurung tutup. Mengapa kita hanya mencari koefisien dari X pangkat 7? Karena kita sudah mengeluarkan X pangkat 3 di sini. Sehingga untuk mencari koefisien dari X pangkat 10, kita hanya mencari koefisien dari X pangkat 7. Ada dua kemungkinan sehingga kita bisa menemukan koefisien dari X pangkat 7. Kemungkinan pertama adalah perkalian dari koefisien X pangkat 0 bentuk ini dan koefisien X pangkat 7 bentuk ini. Kemungkinan kedua adalah perkalian dari koefisien X pangkat 6 dari bentuk ini dan koefisien X pangkat 1 dari bentuk ini. Sehingga kita dapatkan koefisiennya adalah kombinasi 3,0 dikali kombinasi 3 min 1 plus 7,7 negatif kombinasi 3,1 dikali kombinasi 3 min 1 plus 1,1 sama dengan 36 negatif 9 sama dengan 27. Jadi probabilitasnya adalah 27 per 216. Materi kedua, example 3.4.2. Permasalahan, berapa banyak cara untuk mendistribusikan R bola identik ke dalam N kotak berbeda dengan paling banyak 3 bola pada salah satu kotak? Solusi, permasalahan tersebut relevan dengan solusi persamaan bilangan bulat X1 plus X2 plus dan seterusnya plus Xn sama dengan R dengan Xi lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 3. Fungsi pembangkitnya adalah kurung buka 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3 kurung tutup pangkat N. Untuk mencari banyak cara untuk mendistribusikan R bola identik ke dalam N kotak berbeda, kita cari koefisien dari X pangkat R. Kurung buka 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3 kurung tutup pangkat N sama dengan kurung buka 1 min X pangkat 4 kurung tutup pangkat N dikali kurung buka 1 plus X plus dan seterusnya kurung tutup pangkat N. Langkah ini berdasarkan pada preposisi 31 bagian B. Selanjutnya, berdasarkan preposisi 31 bagian C dan A, kita dapatkan kurung buka kombinasi 0 dari N negatif kombinasi 1 dari N X pangkat 4 plus negatif 1 pangkat N dikali kombinasi N dari N X pangkat 4N kurung tutup dikali kurung buka kombinasi 0 dari N min 1 plus 0 plus kombinasi 1 dari N min 1 plus 1 X plus dan seterusnya kurung tutup. Untuk mencari koefisien X pangkat R dari bentuk ini, kita harus mencari kemungkinan-kemungkinan yang dapat membentuk koefisien dari X pangkat R. Kemungkinan-kemungkinan yang membentuk koefisien dari X pangkat R jumlahnya sangat banyak sekali. Misal saya ambil kemungkinan pertama, yaitu perkalian antara koefisien X pangkat 0 dari bentuk ini dan koefisien X pangkat R dari bentuk ini.
Kemungkinan kedua, perkalian antara koefisien X pangkat 4 dari bentuk ini dan koefisien dari X pangkat R min 4 dari ini. Kemungkinan ketiga adalah perkalian antara koefisien dari X pangkat 8 dari bentuk ini dan koefisien dari X pangkat R min 8 dari bentuk ini, dan seterusnya. Sehingga kita simpulkan koefisien dari X pangkat R adalah kombinasi 0 dari N dikali kombinasi R dari N-1 plus R dikurangi kombinasi 1 dari N dikali kombinasi R-4 dari N-1 plus R-4 plus dan seterusnya. Example 3.4.3. Permasalahan, temukan fungsi pembangkit dari banyaknya solusi bilangan bulat berikut. X1 plus X2 plus X3 plus X4 sama dengan R dengan 1 kurang dari sama dengan X1 kurang dari sama dengan X2 kurang dari sama dengan X3 kurang dari sama dengan X4. Solusi contoh ini terdiri dari permasalahan yang digabung. Dalam kasus seperti itu, kita biasanya mengubah persamaan ke bentuk ekuivalennya dengan batasan jenis yang telah dipertimbangkan sebelumnya. Membiarkan Y1 sama dengan X1, Y2 sama dengan X2 min X1, Y3 sama dengan X3 min X2, dan Y4 sama dengan X4 min X3. Bentuk seperti ini kita dapatkan dari syarat pada soal di mana X1, X2, X3, dan X4 bentuknya adalah naik. Kita berhenti sejenak untuk memberikan bentuk gambar dari substitusi aljabar ini. Sebuah tipe solusi kebersamaan dalam permasalahan ini dapat dilihat sebagai kumpulan titik-titik yang disusun dalam baris dengan ukuran menurun. Kemudian, untuk baris terakhir merepresentasikan X1, baris di atasnya merepresentasikan X2, dan seterusnya. Sebagai contoh, jika R sama dengan 9, maka solusinya adalah X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 3, X4 sama dengan 3. Ini adalah bentuk gambarnya. Gambar tersebut disebut diagram Veres yang akan dibahas lebih lanjut pada seksi 3.6. Cara lainnya untuk mendeskripsikan gambar yang sama adalah dengan memberi jumlah pada titik-titik dalam baris terakhir, dan jumlah titik-titik tersebut akan naik antara setiap sepasang baris berturut-turut. Dalam gambar di atas, baris terakhir adalah satu titik. Pertambahan antara baris ini dan baris berikutnya adalah satu titik. Naik lagi di atasnya bertambah satu titik, dan naik lagi di atasnya bertambah 0 titik. Hal ini sama persis dengan bentuk YI karena Y1 adalah X1 dan YI adalah kenaikan dari XI di atas XI min 1. Untuk I lebih dari sama dengan 2 kurang dari sama dengan 4. Pemecahan untuk setiap XI dalam bentuk YI atau pemecahan untuk Y1 sama dengan X1, Y2 sama dengan X2 min X1, Y3 sama dengan X3 min X2, dan Y4 sama dengan X4 min X3 adalah dengan cara substitusi. Kita dapatkan X1 plus X2 plus X3 plus X4 sama dengan 4Y1 plus 3Y2 plus 2Y3 plus Y4, di mana terdapat kondisi XI akan berkorespondensi dengan Y1 lebih dari sama dengan 1
dan YI lebih dari sama dengan 0 untuk I lebih dari sama dengan 2 kurang dari sama dengan 4. Misalkan Z1 sama dengan 4Y1, Z2 sama dengan 3Y2, Z3 sama dengan 2Y3, Z4 sama dengan Y4, maka kita mendapatkan Z1 plus Z2 plus Z3 plus Z4 sama dengan R dengan Z1, 4, 8, 12, dan seterusnya. Z2 sama dengan 0, 3, 6, dan seterusnya. Z3 sama dengan 0, 2, 4, dan seterusnya. Z4 sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Cara untuk melihat hasil substitusi ini adalah dengan menggambarkan pada diagram Varese dengan kolom sebagai gantinya baris. Z1 merupakan hitungan dengan kolom berjumlah 4 titik. Z2 merupakan hitungan dengan kolom berjumlah 3 titik. Dan seterusnya. Dalam gambar di atas diperoleh Z1 sama dengan 4, Z2 sama dengan 3, Z3 sama dengan 2, dan Z4 sama dengan 0. Sehingga fungsi pembangkitnya adalah kurung buka 1 plus X kuadrat plus dan seterusnya kurung tutup dikali kurung buka 1 plus X kuadrat plus X pangkat 4 plus dan seterusnya kurung tutup dikali kurung buka 1 plus X pangkat 3 plus X pangkat 6 plus dan seterusnya kurung tutup dikali kurung buka X pangkat 4 plus X pangkat 8 plus dan seterusnya kurung tutup. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.